Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the Book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. To support our church for our 19th anniversary, we will be selling food weekly. Looking forward for your pre-orders. Also, we need your support with raising $30,000 to finish the interior of the ECL building. Let's all take part in building the house of the Lord. Set us free. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, 'cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. 'Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. Oh, you came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. Oh, yeah. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita dalam ruangan ini, amin. Dimanapun Anda berada, baik yang di onsite maupun di online, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Apa kabar Bapak Ibu selama 1 minggu ini? Haleluya. Penyertaan Tuhan dahsyat, amin. Kami percaya Bapak Ibu semua tetap dalam sukacita Tuhan. Sekarang kita mau memuji menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga ini kami Bapa, apa adanya Tuhan datang hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala sukacita kami Tuhan, dengan segala pergumulan kami Bapa, kami ingin duduk Tuhan menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang kami butuhkan dalam segala pergumulan kami. Ini kami Tuhan, segala pujian menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang hidup. Dan Engkau akan bertahta dalam segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi kami satu persatu Tuhan, baik dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya jarak bukan masalah bagi hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan. Yesus kekasih jiwaku, katakan bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati kita katakan dari awal, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa kami Tuhan, Bawa kamu erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
menikmati kasih. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu Bapa penuh Ibu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Katakan menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah. Sekali lagi Bapak Ibu kita tinggikan Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh hidup. Katakan Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. jemaat Tuhan saja, ayo sama-sama kita nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu Bapa. kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, ku rindu selalu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi jemaat Tuhan, sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hatimu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Katakan menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu Bapa. kekudusan-Mu Bapa penuh hidup.
mata boleh terpejam, setiap tangan boleh terangkat. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup kami Tuhan, membawa hidup. Inilah persembahan, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Jemaat saja katakan, ku membawa dengan segenap hatimu. Hanya Engkau di hidup. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, inilah persembahan, sembahanku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari kita sama-sama katakan, lebih tinggi lagi memuji Tuhan. Mari kita katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku katakan, untuk Yesusku yang terindah, untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, untuk Yesusku, untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Namanya siapa namanya? Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang maha dahsyat. Oh, si Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat kami Tuhan. Kau jamah Tuhan satu persatu dari kami Tuhan. Kami percaya Kau tutup bungkus kami Tuhan, satu persatu dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Kau menyucikan kami Tuhan, Kau menguduskan kami Tuhan, hingga kami layak Tuhan memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Hingga firman itu berbuah Tuhan dalam hidup kami ratusan kali ganda. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Mari kita semua yang kita muji Tuhan. Haleluya, amin. Semangat tetap puji Tuhan. Tetap berdiri, oke? Tetap berdiri, amin. Kita selalu lebih dari pemenang. Kita kalahkan iblis, lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Oh,
Paus lagi kiri kanannya. Besarkan nama Tuhan dong. Gitu. Besarkan nama Tuhan dong. Come on. Jogetnya mana? Senyum terindah buat Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh besarkanlah namanya. Come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sebelah sini dulu, sebelah sini nyanyi. Besarkan nama Tuhan, come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Lanjut. Tahannya tiada. Yuk sebelah sini jangan dua kalah. Ayo semuanya. Oh besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ada. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi katakan jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Wah, sudah olahraga ringan. Sekarang kita berdoa, kita persiapkan tanah yang subur untuk disiramkan firman Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Segala kesempatan ini Bapa, kami detik ini berdiri Tuhan, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan di altar-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih segalanya Tuhan. Kami percaya Engkau mempersiapkan kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi tanah yang subur Tuhan. Hingga firman-Mu tidak sia-sia, bahkan berbuah ratusan kali ganda. Terima kasih Yesus, mengucap syukur. Amin. Saat ku rasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu terus penuhi hidupku. Urapan-Mu turun ke atasku. Kau jadikan hidupku berarti. Jamahan-Mu sungguh menakjubkan. Engkau peduli atas hidup ini. Urapan-Mu melawat pribadiku, sehingga ku rasakan damai kasih-Mu penuhiku, penuhiku. Urapan-Mu
bekerja setiap waktu. Engkau baik, Engkau baik. Urapanmu bekerja atas hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saat ku rasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu terus penuhi hidupku. Urapan-Mu turun ke atasku, Kau jadikan hidupku berarti. Katakan zaman. Sungguh menakjubkan Engkau peduli atas hidup ini. Katakan urapanmu. Urapanmu melawat pribadiku, sehingga ku rasakan damai kasih-Mu penuhiku. Urapan-Mu bekerja setiap waktu. Engkau baik, Engkau baik. Urapan-Mu bekerja atas hidup. Katakan penuhiku. Penuhiku, penuhiku. Urapan-Mu bekerja setiap waktu. Engkau baik, Engkau baik. Urapan-Mu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan penuhiku. Penuhiku, penuhiku. Urapan-Mu bekerja setiap waktu. Engkau baik, Engkau baik. Urapan-Mu bekerja atas hidupku. Katakan urapan-Mu. Urapan-Mu bekerja atas hidup. Sekali lagi katakan. Urapan-Mu bekerja atas hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengalir dan berbuahlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita masuki minggu pertama di bulan Juli. Saya percaya di Australia begitu dinginnya, bahkan kemarin sampai -degree, Bapak Ibu semuanya, tapi Tuhan menghangatkan, Tuhan menguatkan, karena Tuhan memberikan pengharapan kepada setiap daripada kita. Nah, di bulan Juli ini kita mendapat satu visi, satu misi dari Tuhan, yaitu bagaimana setiap daripada kita untuk menjadi bagian dari rumah Tuhan, rumah rohani, sehingga kita ini dijadikan batu-batu hidup. Untuk apa rumah rohani itu? Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Nah, bukan persembahan yang dari daging lagi secara fisikly, tapi secara rohani, di mana hidup kita ini sendiri menjadi persembahan rohani. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, maka kita percaya rumah Tuhan ini akan membawa keselamatan, akan membawa terang bagi dunia ini. Bukan hanya gereja-gerejaan, bukan hanya performance, bukan hanya tradisi, tapi menjadi gereja yang hidup, gereja yang membawa kehidupan, gereja yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang menjadi tuntunan dan pimpinan bagi gereja GBI Ensemble untuk masuk
di bulan Juli 2024 untuk menjadikan setiap orang percaya, setiap jemaat, setiap anggota gereja, setiap gerejanya Tuhan menjadi batu yang hidup, bagian daripada rumah rohani di mana Tuhan tinggal. Luar biasa, Tuhan menyiapkan Tuhan mempersiapkan setiap daripada kita dan merancangkan yang luar biasa untuk setiap daripada kita. Mari kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dikatakan demikian, kamu adalah sudah mati, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini luar biasa. Di mana engkau hidup hari ini? Di mana engkau hidup, Bapak, Ibu, semuanya? Ada dua alam roh di dalam kehidupan ini. Roh duniawi atau roh surgawi, roh Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Nah, dikatakan tadi di ayat 3 tadi di ayat 1 dikatakan bahwa di ayat 2-nya dikatakan bahwa kamu hidup di dalamnya. Jadi ini kita hidup di dalam roh-roh duniawi, Bapak Ibu semuanya. Tapi di ayat 10 dikatakan Tuhan sudah merancangkan dari keselamatan yang Dia berikan untuk kita hidup di dalamnya, karena Dia punya satu tujuan dalam hidup setiap daripada kita. Ini luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Ini satu hal yang Tuhan berikan, anugerah yang besar dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, satu yang pertama untuk batu-batu hidup, di mana engkau hidup hari ini? Kalau engkau masih hidup di dunia, engkau mati, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kau hidup untuk kekekalan, maka hidup kekal itu ada dalam kehidupanmu. Tapi kalau engkau hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya kedagingan dan duniawi, maka engkau sudah mati. Dan masih mati, hari ini engkau butuh Tuhan untuk dapat menghidupkan engkau. Jadi perbedaan yang besar antara orang hidup dan orang mati bukan pergerakan, bukan kegerakan. Semua orang sama-sama masih bergerak, Bapak Ibu semua. Dia masih hidup. Tapi yang membedakan bahwa engkau punya hidup yang kekal, di mana engkau di dalam gerakanmu memikirkan hal-hal surgawi. Di mana Tuhan sudah mempersiapkan, di mana Tuhan sudah merancangkan untuk memakai engkau menjadi batu yang hidup dari rumah rohani. Nah, satu yang pertama yang kita perlu lihat bahwa dan kita perlu sadari adalah kita ini walaupun tampaknya hidup tapi kita mati, Bapak Ibu semuanya. Tanpa Tuhan Yesus kita ini adalah mati. Kenapa, Bapak Ibu semuanya? Karena hal-hal yang sifatnya duniawi yang kita pikirkan itu adalah kematian, itu adalah keterbatasan. Tapi di mana kita dalam kehidupan ini memikirkan hal-hal yang sifatnya surgawi, maka hidup kekekalan
kehidupan kekekalan sudah ada dalam kehidupan setiap daripada kita. Nah, makanya di sini dikatakan tadi bahwa satu yang pertama, kita hidup kita menghidupi kehidupan dosa. Kita menghidupi hidup pelanggaran. Ini ciri pertama daripada kematian atau orang-orang yang mati, Bapak Ibu, di mana pelanggaran-pelanggaran dosa, di mana kita hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa, Bapak Ibu semuanya, maka kita masih mati. Yang kedua, di mana kita hidup ini masih mengikuti, dikatakan bahwa kita hidup ini mengikuti jalan duniawi, Bapak Ibu. Caranya duniawi, culture-nya atau budayanya duniawi, caranya duniawi. Nah, makanya ini ada satu standar, Bapak Ibu dan saudara sekalian, luar biasa. Perhatikan, engkau hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosakah? Engkau hidup dengan jalan duniawikah? Yang ketiga dikatakan bahwa kita masih hidup mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh duniawi, Bapak Ibu semuanya, roh dunia. Nah ini, tiga hal ini menentukan kita hidup atau kita mati, Bapak Ibu semua. Bukan kegerakan, semua orang masih bergerak, ya masih hidup lah, Bapak Ibu semuanya. Tapi kehidupan kekal itu ditentukan oleh jalan hidup kita, cara hidup kita, dan roh yang menghidupkan kita, Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Ini satu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa kita hidup ini karena apa? Karena kemurahan Tuhan, karena rahmatnya Tuhan yang besar, dan kasihnya yang luar biasa, yang memberikan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk membuat kita hidup, Bapak Ibu semuanya. Ini yang kedua. Jadi kalau engkau dapatkan Kristus, kau dapatkan kehidupan. Karena dia adalah terang kehidupan. Dia adalah kasih yang membebaskan, kasih yang melepaskan, dan kasih yang menghidupkan. Luar biasa, itu rahmatnya Tuhan kepada setiap daripada kita, kepada setiap orang. Biarkan setiap orang dapatkan hidup yang baru, sehingga kita dibebaskan dari kesalahan kita, kita dibebaskan dari penghukuman kita dibebaskan dari kemarahan Allah karena Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan kita, Bapak Ibu semuanya. Makanya kita hidup oleh rahmatnya Tuhan. Ini adalah pemberian, ini adalah anugerah, ini adalah hadiah, Bapak Ibu semuanya. Ketika engkau betul-betul dapatkan Kristus dalam hidupmu, ini hadiah yang Tuhan berikan. Jangan kau sia-siakan, jangan engkau tidak buka, tidak pedulikan. Engkau butuhkan ini. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, sehingga Tuhan berikan apa yang kau butuhkan. Kadang-kadang kita tidak sadar yang kita butuhkan adalah Kristus, bukan mobil mewah, bukan rumah bagus, Bapak Ibu semua, tapi Kristus untuk membuat kita punya sukacita dan damai sejahtera selama kita hidup di bumi ini. Makanya kasihnya Kristus itu adalah kasihnya Allah yang begitu besar, kemurahan Tuhan yang memberikan kita hidup. Kalau enggak, kita udah dihukum mati, Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan begitu baiknya, Tuhan begitu bermurahnya kepada setiap daripada kita. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul percaya hidup kita karena kemurahan Tuhan, hidup kita karena kasihnya Allah, dengan matinya dia di atas kayu, kita ini udah nggak pelit lagi, kita ini udah nggak egois lagi, kita ini udah nggak individualis lagi, karena kita hidup karena pemberian, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Perhatikan baik-baik, kita nggak pelit lagi, kita nggak egois lagi, kita nggak selfish lagi, Bapak Ibu semuanya, tapi kita memikirkan orang lain, kita memikirkan bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, tapi orang di luar sana, Bapak Ibu semuanya, begitu banyak membutuhkan Tuhan. Mereka butuh Tuhan, mereka nggak tahu kalau mereka butuh Tuhan, mereka nggak sadar karena mereka betul-betul membutuhkan Tuhan. Ini yang kedua, rahmat dan kasih Tuhanlah yang menghidupkan. Nah, yang ketiga, ketika kita dihidupkan, maka kita dibangkitkan.
Mungkin kita ya masih bergerak, saya katakan tadi kan gitu. Tapi hari ini bukan hanya bergerak, datar saja, tapi kita dibangkitkan, naik ke atas, Bapak Ibu semuanya. Kita punya semangat, kan gitu. Kita dibangkitkan, kita tahu betul rencana Tuhan. Maka kita dibangkitkan, bahkan bersama kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, dari kubur, Bapak Ibu semua, kita dibangkitkan setiap daripada kita. Dan Tuhan tempatkan kita di surga, Bapak Ibu semuanya, di mana saya percaya betul Tuhan yang sudah naik ke atas surga, Dia memberikan tempat dan mempersiapkan tempat buat setiap daripada kita. Dan hari ini, sampai Dia menjemput kita, Bapak Ibu. Dan hari ini, walaupun kita masih ada di dunia ini, tapi kita percaya kita punya kekuatan surga. Karena kita punya pengharapan di dalam Dia yang sudah mempersiapkan tempat bagi setiap daripada kita. Itulah hidup yang baru, itulah hidup kebangkitan, itulah hidup anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Untuk apa Tuhan menghidupkan kita? Untuk menunjukkan kekayaan, kemurahannya, kasih karunia di masa yang akan datang. Ini luar biasa. Dia baik, Dia sungguh baik dan teramat baik buat setiap daripada kita, Bapak Ibu semuanya. Makanya kita tidak bisa sombong. Karena hidup kita ini hanya pemberian. Hidup kita ini karena Tuhan baik kepada setiap daripada kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidupmu. Pakai, karena Tuhan punya satu rencana yang luar biasa untuk kehidupan setiap kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, di ayat 10 dikatakan bahwa kita ini buatan tangan Allah sendiri. Tuhan yang menciptakan kita, Bapak Ibu semuanya, bukan manusia, bukan orang tua kita, bukan sekolahan yang mendidik kita, tapi Tuhanlah yang membuat kita, memplan kita, Bapak Ibu semuanya. Kita dibentuk, diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu melalui apa? Firman, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus adalah firman. Jadi kalau kita nggak baca firman, bagaimana kita dibuat Tuhan? Tuhan mau kita berfungsi seperti apa yang sudah Dia rancangkan, luar biasa, melalui firman Tuhan. Maka kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dari firman Tuhan kita terbentuk, hati kita terbentuk, karakter kita terbentuk, sehingga kita mau sharing of our life, kita mau menolong orang lain. Nah, ini yang Tuhan rancangkan kepada setiap daripada kita, dan setiap daripada kita dipersiapkan oleh Tuhan itu sendiri, sehingga ketika kita menjadi batu-batu hidup, maka saya percaya ini rumah rohani ini membawa kuasa Allah yang luar biasa, karena perkenanan Allah terjadi di dalamnya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, Tuhan mau kita hidup di dalamnya, di dalam rencana ini, yaitu di mana kita diciptakan di dalam Kristus melalui firman-Nya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi orang yang sudah hidup, maka dia akan melakukan pekerjaan baik. Ini yang Tuhan rancangkan buat setiap kita. Karena apa? Kita udah melihat sendiri di dunia tidak ada yang baik. Semua yang ada di dunia ini adalah kejahatan, Bapak Ibu semuanya. Pikiran kita jahat, niatan kita jahat. Tapi luar biasa kalau Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Susah, Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang itu kita dapat melakukan pekerjaan baik. Tapi bagaimana Tuhan mempersiapkan setiap daripada kita membentuk baru. Makanya saya diingatkan firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat 9, ketika orang-orang Israel itu berkata dengan congkaknya, dengan sombongnya bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bisa membuat batu-batu ini berkuasa untuk membuat batu-batu ini menjadi anaknya. Bukan hanya keturunan Abraham. Artinya apa? Kuasa Tuhan yang luar biasa hari ini yang membuat kita hidup dan mempersiapkan satu rencana yang luar biasa. Jangan kau sia-siakan, Bapak Ibu semuanya. Berapa lama waktu yang sudah engkau sia-siakan karena kau nggak tahu
apa rancangan Tuhan. Karena kau gak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan hari ini Tuhan bukakan, engkau sambuti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan setiap kita untuk menjadikan kita batu hidup, sehingga rumah rohani itu terbentuk sempurna untuk mempersembahkan persembahan rohani. Karena di mana persembahan rohani melalui hidupmu sendiri yang menjadi korban, Roma 12 ayat 1-2, Bapak Ibu semuanya, maka lawatan Allah terjadi, perkenanan Allah terjadi, kuasa Allah terjadi, kesembuhan terjadi. Ini yang Tuhan mau. Gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan bukan kalah atas dunia, tapi dia menang atas dunia. Gereja Tuhan akan menjadi terang sungguh-sungguh dimanapun engkau ditempatkan. Bahkan di marketplace di mana Tuhan menempatkan engkau menang dan engkau dipisahkan. Engkau dibedakan oleh Tuhan karena engkau sudah diberikan hidup yang baru, hidup yang zoe, hidup yang datang dari Tuhan, menjadikan engkau batu yang mati menjadi batu yang hidup. Kematianmu atas dosa, hari ini Tuhan sudah bayarkan lunas di atas kayu salib dan memberikan engkau hidup yang baru, sehingga engkau lepas dari segala amarah, bahkan segala hukuman. Dan hari ini Tuhan akan memakai engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan biarlah engkau hidup di dalamnya, tidak hidup di dalam dosa lagi. Karena rancangan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupanmu. Ada amin ya Bapak Ibu semuanya. Biarkan hari ini kita bisa sama-sama memperhatikan, biasa sama-sama merenungkan kembali apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap daripada kita. Jangan sia-siakan hidup kita Bapak Ibu semuanya. Masuk bulan Juli ini terus be aktif. Dimanapun kita ditempatkan, terus kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga nyata, hidup yang baru itu yang Tuhan sudah berikan. Begitu banyak orang-orang di luar sana, anak-anak kita, kadang-kadang kita udah merasa capek, kadang-kadang kita udah merasa gak punya waktu, kadang-kadang kita udah merasa give up, karena kita pikir gak ada gunanya. Percumalah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, engkau dirancangkan untuk melakukan pekerjaan baik. Tidak ada yang percuma. Dan segala yang kau lakukan, Tuhan akan regarded. Tuhan akan rewarded. Tuhan akan memberikan satu reward. Dan Tuhan akan memperhitungkan ya Bapak, Ibu semuanya. Karena Tuhan mau kita menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan mau membawa keselamatan besar itu terjadi buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau orang-orang di sekitar kita betul-betul dapatkan keselamatan itu Bapak Ibu semuanya. Haleluya, ada amin ya Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama dapatkan hidup yang baru itu Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, ketika gereja Tuhan betul-betul dibangkitkan, dia ngerti tujuannya, dia ngerti misinya, dia ngerti bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan, maka gereja Tuhan betul-betul menjadi gereja yang menang. Dimanapun kau ditempatkan, kau menang Bapak Ibu semuanya. Nah, itu aja yang menjadi satu visi dan misi untuk bulan ini. Betul-betul kita siapkan hidup kita. Dan Tuhan sudah mempersiapkan setiap kita. Ini penting sekali. Dan kita juga mau mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi batu hidup. Karena kita sudah dapatkan yang namanya kehidupan yang kekal itu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu percaya bulan Juli ini Tuhan, kami betul-betul dapat mengaplikasikan. Kami dapatkan hidup yang baru. Hidup karena Tuhan. Kami bukan hidup karena kami bergerak saja, tapi kami hidup karena kami memikirkan dan dapat mengenali, bahkan dapat mengerti kehidupan kekekalan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atasnya. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kasih setiamu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan biarkan gereja yang kau percayakan kepada kami, orang-orang di sekitar kami, di tempat pekerjaan kami, Tuhan, kami betul-betul hidup ya Tuhan. Kami betul-betul hidup ya Tuhan, karena Engkau yang memberi hidup. Karena Engkaulah Zoe itu, karena Engkaulah terang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati semua jemaat-Mu Tuhan di bulan ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak tahu arah jalan mereka ditentukan, bahkan dibukakan jalan. Hari ini, engkau yang percaya, engkau yang menerima pengurapan yang baru, engkau akan dijadikan batu hidup. Maka kau akan melihat
Janji Tuhan yang tidak akan pernah gagal, janji Tuhan yang sempurna atas kehidupan setiap daripada engkau. Engkau yang menerima, engkau yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu semuanya, kita angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas. Pengurapan yang baru turun atas engkau, perjamuan kudus yang engkau terima, dibateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan melihat kuat kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Dan saat ini engkau yang percaya, engkau yang siap menerima berkat-berkat yang datang dari Tuhan untuk bulan Juli 2024 ini, kita mengangkat tangan ke atas, kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya 2 kali. Yang percaya katakan amin. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. To support our church for our 19th anniversary, we will be selling food weekly. Looking forward for your pre-orders. Also, we need your support with raising $30,000 to finish the interior of the ECL building. Let's all take part in building the house of the Lord. Set us free. Set us free. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, 'cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. 'Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. Oh, yeah. That's the Ensemble News for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and